Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Di tanggal 21 September 2012, seorang wanita bernama Mechan mendapat telepon dari suaminya bernama Putau yang menyuruhnya untuk mentransfer uang ke rekeningnya sejumlah 85 juta. Ketika Mechan bertanya untuk apa uang tersebut, tanpa menjawab Putau segera mematikan telepon. Walaupun merasa aneh tetapi dia tetap melakukan permintaan suaminya. Namun ketika berusaha kembali menelpon, Putau telah menonaktifkan ponselnya. 2 hari kemudian Putau kembali mengirim SMS. Yang kali ini memintanya untuk menyiapkan uang sejumlah 4 miliar dalam bentuk tunai dan Mechan hanya diberi waktu selama 3 hari. Mechan yang merasa hal ini aneh, mulai merasa khawatir atas keselamatan suaminya. Dia dan adik Putau bernama Tanggang melaporkan pada kepolisian Hohhot yang berada di distrik Saihan jika Putau telah menghilang sejak 2 hari yang lalu. Dari SMS tersebut, polisi berasumsi jika pria itu telah diculik dan tanpa menunggu lama, mereka pun segera menyelidiki kasus tersebut. Putau seorang pengusaha muda yang berasal dari Nanchong, Sichuan, Cina, yang selama bertahun-tahun telah menetap di Hohhot. Sebagai seorang kontraktor berbakat serta memiliki kemampuan bisnis yang baik, Putau telah menghasilkan banyak uang. Menurut penyidikan polisi, Putau terakhir kalinya terlihat pada 21 September setelah bertemu dengan rekan bisnisnya bernama Yibing untuk mendiskusikan sesuatu. Pada Yibing saat itu Putau mengaku jika salah seorang teman mengajaknya kerjasama sebagai konsultan dalam sebuah proyek. Mereka bertemu pada jam 14.30 siang di sebuah hotel dan setelahnya makan malam bersama. Sepulang dari sana, mereka pun mendatangi lokasi konstruksi untuk melihat-lihat proyek sebelum akhirnya Putau mengantar Yibing pulang ke rumah. Keesokan harinya, Yibing mendapat telepon dari Tanggang yang menanyakan keberadaan abangnya yang tidak pulang sejak kemarin. Karena merasa khawatir, Yibing pun mencoba untuk menghubungi Putau. Ketika panggilan tersebut tersambung dan diangkat, Yibing menanyakan di mana keberadaan Putau saat itu. Namun Putau tidak menjawab pertanyaan tersebut dan hanya mengatakan jika dia baik-baik saja dan sedang bersama beberapa orang teman. Sebelum Yibing sempat bertanya lebih lanjut, Putau pun segera mematikan teleponnya. Di tengah kebingungan itu, ada banyak rekan-rekan Putau yang mengatakan jika pria itu baik-baik saja dan sempat menghubungi mereka untuk meminjam uang. Karena uang yang dipinjam hanya berjumlah ratusan ribu, rekan-rekannya bersedia meminjamkan tanpa memakai surat perjanjian. Hanya saja, ketika mereka akan mentransfer uangnya, tiba-tiba ponsel pria itu sudah tidak aktif. Berdasarkan keterangan keluarga serta rekan-rekan Putau, polisi memastikan jika pria itu telah menjadi korban penculikan dan pelaku sedang berusaha meminta uang pada semua kenalan Putau. Untuk memastikannya, polisi pun mulai memeriksa rekening bank serta CCTV ATM di beberapa tempat. Dari rekaman CCTV ATM yang berada di dekat Istana Changle, di tanggal 23 September sekitar jam 9.20 malam, mereka melihat seorang pria mencurigakan yang sedang menarik uang dari kartu milik Putau. Pria bertubuh tinggi 180 cm itu tampak memakai rambut palsu yang panjang sebahu sambil menenteng sebuah tas. Selama berada di sana dia selalu menundukkan kepala sehingga wajahnya tidak terekam dalam CCTV. Di saat itu, dia berhasil melakukan penarikan sebanyak 4 kali dengan total uang sejumlah 43 juta. Dalam rekaman lainnya di tanggal 24 September, pria itu kembali melakukan penarikan dalam jumlah yang sama di ATM Bank CCB. Walaupun kali ini tanpa sengaja wajahnya terekam dalam CCTV, namun karena penampakan tersebut hanya terjadi selama 1 detik, polisi masih belum bisa memastikan identitasnya yang membuat penyidikan mengalami kesulitan.
Dalam masa-masa ini, polisi kembali mendapat informasi dari Yibing yang tiba-tiba teringat akan sesuatu. Menurutnya di hari itu saat mereka makan malam, saat itu seorang pria ikut bergabung yang dikenalkan pada Yibing sebagai temannya. Setelah selesai makan malam, pria bertubuh agak kurus dengan tinggi 180 cm itu bermaksud ingin membayar semua tagihan namun dilarang oleh Putau. Sekeluarnya dari restoran, mereka bertiga pergi menuju ke lokasi pembangunan untuk melihat proyek investasi milik pria itu. Selama dalam perjalanan, si prialah yang menyetir mobil berjenis Honda berwarna hitam tersebut. Dan setelah mengantar Yibing pulang, keduanya segera pergi dari sana. Namun sayangnya, walaupun mereka sempat ngobrol, tetapi Yibing tidak tahu siapa nama pria itu. Setelah mengkonfirmasi pada keluarga Putau yang tidak satupun mengenal siapa pria itu, polisi pun melakukan pelacakan melalui CCTV yang berada di sepanjang jalan menuju rumah Yibing. Di sana mereka melihat mobil tersebut muncul di pintu tol pinggiran Hohhot. Namun karena kaca mobil berwarna cukup gelap dan rekaman CCTV yang buram, sehingga wajah si pengendara mobil tidak terlihat jelas. Tetapi polisi bisa melihat jika kursi di samping supir dalam keadaan kosong. Berdasarkan nomor plat mobil tersebut, polisi mengetahui jika mobil itu terdaftar atas nama Lizong. Yang saat ditemui, Lizong mengaku jika di tanggal 21 September, mobilnya sedang dipinjam oleh salah seorang rekan bisnisnya bernama Wenggang. Pada orang-orang, Wenggang mengaku jika dirinya seorang pebisnis kaya raya. Bahkan di depan pacarnya yang lebih muda 16 tahun, dia mengaku sebagai pemilik tambang tembaga. Sebagai seorang kekasih, Wenggang dikenal sangat royal dan memanjakan sang pacar. Gadis berusia 25 tahun itu, selain mendapat banyak hadiah dan mobil mewah, dia juga disewakan apartemen dengan harga sewa 86 juta per bulannya. Semua fakta ini membuat polisi semakin curiga, karena sebagai pengusaha kaya, untuk apa Wenggang mencuri uang dari ATM milik Putau? Untuk menemukan pria itu, detektif pun mencarinya di berbagai tempat yang biasa didatanginya. Namun, pria itu seolah menghilang di telan bumi. Hingga beberapa waktu setelahnya, beberapa orang polisi berpakaian preman berhasil menemukan dan menangkapnya di pusat perbelanjaan. Melihat kedatangan polisi, pria itu bersikap sangat tenang. Dan saat ditanyai, dia mengaku jika di malam mereka bertemu, dia telah mengantar Putau ke sebuah hotel. Namun setelah dicek, pihak hotel menyatakan jika nama Putau tidak pernah terdaftar di hotel mereka. Dalam masa-masa ini, polisi kembali menemukan rekaman sebuah ATM yang tertanggal 25 September. Di sana memperlihatkan pria yang sama di rekaman sebelumnya kembali menarik uang dari rekening milik Putau. Dan setelah membandingkan semua rekaman, mereka memastikan jika pria itu adalah Wenggang. Dihadapkan dengan banyaknya bukti, walaupun tidak bisa mengelak dan mengakui kejahatannya, namun pria itu masih bersikap tenang seolah tidak merasa bersalah. Dia bahkan tersenyum dengan cara yang membuat bulu kuduk merinding. Berdasarkan pengakuan Wenggang, di hari itu setelah mengantar Yibing pulang, dia dan Putau kembali membahas tentang proyek tersebut. Yang dimana Wenggang membujuk Putau, selain sebagai konsultan, tetapi juga ikut berinvestasi di dalamnya. Namun Putau yang tampaknya tidak tertarik, justru mengalihkan pembicaraan dengan membahas tentang wanita dan pamer jika di saat itu dirinya memiliki pacar sebanyak 20 orang. Wenggang yang merasa kesal karena rencana kerjasama mereka gagal, justru memukul Putau sambil mengatakan bahwa dia telah menikah dan tidak boleh mempermainkan wanita. Dan tentu saja perkataannya hanyalah sebuah alasan, karena sejak awal Wenggang yang mengetahui jika Putau memiliki uang, telah berencana untuk menipunya dengan investasi bodong. Selain itu dia juga merasa diremehkan, karena seharian dialah yang menjadi supir bagi Putau. Karena gagal membujuk pria itu, Wenggang pun berusaha memeras Putau dengan mengarang cerita bahwa pada satu waktu Putau telah meniduri wanita yang salah.
Putau yang kaget saat itu hanya terdiam dan merasa sedikit bersalah. Saat itu Putau mengaku telah berhubungan dengan banyak wanita. Namun sayangnya dia tidak ingat wanita mana yang dimaksud oleh Wenggang. Wenggang yang melihat jika Putau masuk dalam jebakannya segera merebut ponsel milik pria itu. Sambil mengancam, dia meminta Putau untuk menyelesaikan masalah dengan uang atau nyawalah yang akan jadi taruhannya. Dan Putau yang berhasil tertipu saat itu mengaku tidak punya uang tunai dan meminta waktu 2 hari untuk mengumpulkan uang-uang tersebut. Tetapi Wenggang yang tidak percaya serta curiga jika Putau akan kabur, secara diam-diam mencekoki pria itu dengan minuman yang telah dimasukkan 3 butir obat tidur. Selang beberapa menit kemudian, dia pun memindahkan Putau yang dalam keadaan teler ke bangku belakang dan sepanjang malam mereka berdua tidur di dalam mobil. Keesokan harinya mereka pun kembali ke kota Hohhot dengan Putau yang masih dalam keadaan tertidur. Sesampainya di sana, karena Wenggang masih punya urusan dan tidak ingin Putau terbangun, dia pun kembali mencekoki pria itu dengan 5 butir obat tidur. Sebelum meninggalkan mobil di parkiran, agar udara segar tetap masuk, Wenggang menurunkan sedikit kaca jendela yang berada di bagian depan. Setelah mengunci pintu, dia pun meninggalkan Putau selama berjam-jam. Di malam hari ketika urusannya telah selesai, Wenggang kembali memberi Putau beberapa obat tidur. Dan setelahnya pulang ke rumah dengan meninggalkan Putau yang tidur sendirian di mobil. Keesokan pagi Wenggang menemukan Putau dalam keadaan semakin teler dan menggunakan kesempatan tersebut untuk menanyakan nomor PIN ATM pria itu. Setelahnya dia memaksa Putau untuk menghubungi istrinya, yang setelah panggilan tersambung, akibat terlalu teler, Putau pun berbicara dengan kacau seperti orang yang sedang mabuk. Di siang harinya ketika melihat mulut Putau mulai mengeluarkan air liur, Wenggang pun mulai menyadari jika keadaan Putau semakin kacau. Dan saat melewati pom bensin, tiba-tiba dia memiliki ide aneh untuk melenyapkan pria itu. Wenggang pun membeli 1 jerigen bensin serta sebuah sekop dan berkendara ke area pegunungan. Yang di sana setelah menemukan sebuah lubang, dia pun mendorong Putau masuk ke dalam sebelum akhirnya dia menyirami dengan bensin dan membakar pria itu. Bagi polisi pengakuan serta motif Wenggang sangat tidak masuk akal. Sebagai pria kaya, untuk apa dia marah? Hanya karena sebuah kerjasama yang gagal. Dan untuk apa pula dia mengambil uang milik Putau. Selama penyidikan berjalan, pada akhirnya mereka menemukan fakta jika pria itu hanyalah seorang penipu yang sejak kecil telah menjalani kehidupan sulit dan di masa dewasa berhalusinasi untuk menjadi kaya dalam semalam. Semakin hari pria itu semakin tenggelam dalam fantasi dan sering kali berbohong bahwa dirinya seorang pebisnis kaya. Dia akan melakukan apapun untuk tipu sana-sini demi mendapat banyak uang, yang dengan uang-uang tersebut, Wenggang akan membiayai kehidupan mewahnya bersama sang kekasih. Melalui riwayat transaksi bank milik Putau, diketahui bahwa sesaat setelah Mechan mentransfer uang ke rekening Putau, Wenggang kembali mentransfer uang tersebut pada kekasihnya yang digunakan untuk membayar uang sewa apartemen di bulan itu. Dalam proses mengumpulkan barang bukti serta menanyai kenalan Wenggang, kakak perempuannya sebut saja bernama Ami, sempat memberitahu polisi jika Wenggang memiliki sebuah kulkas freezer yang dititipkan di bengkel milik temannya. Ketika polisi sedang menuju ke bengkel tersebut, tiba-tiba mereka mendapat telepon dari Ami yang telah duluan tiba di sana. Dan dengan panik, wanita itu pun memberitahu jika di dalam freezer itu terdapat kaki manusia. Setibanya di sana, polisi pun membuka freezer tersebut dan menemukan jasad seorang wanita dalam posisi tubuh tertekuk dan dibungkus menggunakan spray. Berdasarkan pemeriksaan, forensik menyatakan jika jasad tersebut telah meninggal lebih dari 2 bulan yang lalu dan di tubuh serta spraynya juga ditemukan DNA milik Wenggang. Korban yang berhasil diidentifikasi diketahui bernama Sikin, yang merupakan tetangga Wenggang di gedung apartemen yang sama dengan pintu unit apartemen yang saling berhadap-hadapan. Di bulan Juli 2012 sekitar jam 12 malam,
Ketika pulang dari membeli rokok, dia bertemu Sikin yang baru pulang bekerja. Mereka menaiki lift yang sama dan saat tiba di depan pintu apartemennya. Ketika wanita itu akan masuk, tiba-tiba Wenggang mendorongnya dari belakang sambil menerobos masuk. Sikin yang panik saat itu sempat berteriak, tapi karena tidak ingin ketahuan tetangga, Wenggang pun meninjunya hingga wanita itu berhenti berteriak dan memaksanya meminum air yang telah berisi obat tidur. Sebelum akhirnya dia memperkaos wanita itu. Dalam keadaan setengah sadar, Sikin masih memberikan perlawanan yang membuat Wenggang mencekiknya hingga tewas. Dengan menggunakan ponsel milik wanita itu, Wenggang juga mengirim pesan pada pacar Sikin untuk meminta uang dengan alasan keluarganya sedang membutuhkan uang. Dan tanpa curiga, pria itu pun mengirim uang sejumlah 43 juta ke rekening Sikin yang password ATM-nya telah diketahui oleh Wenggang. Setelah membungkus dan memasukkan tubuh Sikin ke dalam freezer, dia pun menitipkan freezer tersebut di bengkel temannya bernama Li Xiang dengan alasan rumahnya terlalu sempit dan berjanji hanya akan menitip untuk sementara waktu. Li Xiang seorang pria jujur serta murah hati, tentunya tidak keberatan untuk memberikan tumpangan, terutama karena bengkel mobilnya sangat luas sehingga satu buah freezer tidak akan mengganggu aktivitas yang terjadi di bengkel tersebut. Freezer tersebut diantar oleh seorang kurir dengan menggunakan truk roda 3. Pria itu memberitahunya jika Wenggang berpesan bahwa listrik harus selalu menyala agar daging di dalamnya tidak cepat rusak. Li Xiang pun meletakkan freezer tersebut di pojok ruangan tanpa pernah tahu jika selama 2 bulan ke depan dia dan pegawainya akan bekerja dengan ditemani jasad seorang wanita. Dalam penggeledahan di rumah Wenggang, polisi menemukan banyak foto-foto polos yang tersimpan di laptopnya. Yang dalam interogasi lanjutan, kembali terungkap kasus lain yang tidak pernah dilaporkan pada polisi. Wenggang mengaku jika foto-foto tersebut milik seorang wanita sebut saja bernama Luna yang difotonya saat Wenggang merampok rumahnya pada tahun 2010. Dengan cara yang sama seperti yang dilakukan pada Sikin, Wenggang berhasil mendobrak masuk ke apartemen Luna. Tetapi saat memberinya minuman berisi obat tidur, Luna yang cukup kuat berhasil membuang air tersebut. Karena merasa kesal, dia pun menghajar wanita itu, memperkaosnya, dan memotret puluhan foto polos untuk mengancam agar Luna tidak melapor. Dan sebelum pergi, Wenggang bahkan mengambil uang sejumlah 2 juta. Wenggang yang merasa dirinya pintar sama sekali tidak pernah menyangka jika kejahatan yang dia kubur pada akhirnya terbongkar selapis demi selapis. Namun sepanjang interogasi dia tidak pernah menunjukkan penyesalan dan justru tampak bangga serta bersemangat menceritakan semua detail kejahatannya. Dalam persidangan yang dilakukan beberapa tahun setelahnya, Wenggang pun divonis hukuman mati atas 2 kasus pembunuhan dan 1 kasus pemerkosaan. Polisi tentunya merasa sangat bersyukur karena berhasil menangkap pria itu dalam waktu yang cukup singkat. Karena jika seandainya Wenggang berhasil lolos, akan ada banyak korban yang berjatuhan di tangan sang monster berdarah dingin.
Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.